Bab 946. Jadi dia berkata kepada Elaine, "Ibu, pikirkanlah sendiri, aku akan pergi dengan Charlie dulu. Ngomong-ngomong, Charlie juga memasakkan mie untukmu. Jangan lupa untuk menyajikannya." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Charlie, ayo pergi." Charlie mengangguk, membawa Claire keluar rumah, dan mengantarnya ke panti asuhan. Dalam perjalanan, Charlie membeli seikat bunga, sekeranjang buah lagi, dan menulis kartu ucapan untuk Bibi Lena dengan tulisan tangan. Ketika dia sampai di gerbang Institut Kesejahteraan Rose Hill, Charlie memarkir mobilnya di tempat parkir di pinggir jalan. Melihat gerbang yang agak ketinggalan zaman, dia dalam keadaan linglung, dan dia tidak merasakan waktu untuk kembali dan dislokasi ruang. Dia berdiri di sini, seolah sesaat, dia tumpang tindih dengan adegan tertentu dalam ingatannya. Adegan yang terus berkedip adalah kenangan paling lembut, paling bahagia dan paling berharga jauh di dalam hatinya. Dia masih ingat adegan kunjungan pertamanya ke panti asuhan. Ketika dia berumur 8 tahun, dia kehilangan orang tuanya dan terusir di jalan. Bibi Lena, yang seperti bidadari di bumi, membawanya ke sini, lalu menggendongnya dengan satu tangan dan menunjuk ke arah gerbang, sambil berkata dengan penuh kasih, "Nak, jangan takut, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang." Charlie masih mengingat adegan yang sangat hangat ini bahkan setelah bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, wajah Charlie juga menunjukkan ekspresi bahagia yang langka, bahkan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk tidak naik. Melihatnya sambil tersenyum, Claire tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Di hari ini kamu sepertinya sangat bahagia." Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, Anda tahu, sejak Bibi Lena sakit, saya selalu khawatir. Saya mencoba mendapatkan uang di mana-mana, tetapi saya tidak mengumpulkan cukup biaya pengobatan untuk transplantasi ginjal. Seandainya bukan kebetulan, Bibi Lena akan meninggalkanku." Claire teringat adegan ketika Charlie berbisik kepada neneknya untuk meminjam uang dari neneknya untuk menagih biaya pengobatan untuk Bibi Lena. Saat itu, ia sangat menyesali hal ini. Sejak ia masih muda ia bernasib malang dan meninggalkan lelaki itu. Sayang sekali dia tidak memiliki kemampuan apapun pada waktu itu, dan tidak dapat menghabiskan begitu banyak uang untuk membantu. Untungnya, nanti, Bibi Lena, orang-orang Ji punya visi sendiri. Seseorang menyelesaikan biaya pengobatannya dan mengirimnya ke rumah sakit Union terbaik di negara itu untuk perawatan. Memikirkan hal ini, Claire tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ngomong-ngomong, kamu bilang seseorang membayar Bibi Lena semua biaya pengobatan. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa begitu murah hati?" Bibi Lena pergi ke Fairview untuk berobat. Biayanya setidaknya 2 atau 3 juta untuk satu perjalanan, bukan? Charlie mengangguk dan berkata, "Iku dengar harganya total 3 juta. Adapun siapa yang membayar uang itu, saya tidak terlalu yakin, tapi saya dengar itu juga orang yang pernah diselamatkan Bibi Lena." Tentu saja Charlie tidak bisa mengatakan bahwa uang untuk pengobatan Bibi Lena dibayar sendiri, karena pada saat itu dia masih seorang pengumban standar yang malang, tidak mungkin dapat uang sebesar 3 juta, jadi dia tidak dapat menjelaskannya. Jelas. Jadi dia hanya bisa menghela nafas. "Saya tahu bahwa menunjukkan kepada orang lain cara menghasilkan uang dengan menunjukkan Feng Shui. Saya harus mencobanya ketika bibi Anda sakit." Keduanya berbicara, suara terkejut yang menyenangkan tiba-tiba terdengar di telinga mereka. "You brother Charlie." Ketika dia berbalik dan melihat sekeliling, dia melihat sosok tinggi dan kurus di panti asuhan. Ternyata itu Xiao Fen. Setelah beberapa tahun absen, Xiao Fen telah menjadi gadis besar. Dia berusia awal 20-an. Tingginya lebih dari 1,7 meter, dan sosoknya tidak kurang dari model-model itu. Meskipun gaunnya sangat sederhana dan polos, serta wajahnya menghadap ke langit, gaun itu dapat memberikan perasaan sejernih kristal, sedingin es, dan bersih. Charlie tidak bisa membantu tetapi mengaguminya. Ini benar-benar perubahan ke-18. Apakah ini masih gadis kecil yang pernah menjadi pengikut di panti asuhan saat itu? Bab 947. Melihat Charlie, wajah Xiao Fen dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan. Dia berlari ke arah Charlie dengan cepat, masih meraih lengan Charlie dengan kedua tangan seperti sebelumnya, dan bertanya dengan hati-hati, brother Charlie, mengapa kamu tidak kembali ke panti asuhan begitu lama?" Charlie tidak merasa tidak nyaman ketika dia dipegang oleh lengannya. Sebaliknya, seperti kakak laki-laki, dia berkata dengan penuh kasih sayang, aku tidak pernah campur aduk sejak aku pergi keluar. Jadi aku malu untuk kembali ke panti asuhan untuk melihatmu." Segera setelah Xiao Fen mendengar ini, matanya yang besar berkedip merah, dan dia tercekat dan berkata,
Bibi Lena memberitahu kami bahwa kamu telah bekerja di lokasi konstruksi sejak kamu pergi, dan semua uang hasil jeripayahmu telah dikirim ke Bibi Lena. Meminta Bibi Lena untuk membelikan kami buku, pakaian, dan makanan. Tetapi Anda tidak pernah kembali menemui saya. Sudah bertahun-tahun, dan aku tidak pernah melihatmu lagi. Dengan itu, Xiaofen menangis dan berkata, ketika Bibi Lena sakit, aku mendengar Bibi Lena berkata bahwa kamu sering mengunjunginya, tetapi setiap kali kami datang kamu pergi, kamu sengaja bersembunyi. Jika Anda tidak ingin melihat kami, Anda tidak tahu betapa tidak nyamannya perasaan saudara-saudari kami. Charlie tidak bisa membantu tetapi menghela nafas ketika dia mendengar ini. Sejak dia keluar dari panti asuhan, dia benar-benar tidak memiliki kehidupan yang baik. Dia telah sibuk bekerja di lokasi konstruksi sebelumnya, 365 hari setahun, 365 hari setahun, sepanjang tahun, kecuali untuk mengisi perutnya, sisanya dikirim. Memberikannya pada Bibi Lena. Alasan mengapa dia enggan kembali ke panti asuhan adalah karena dia terlalu buruk saat itu. Dia tidak ingin adik-adik yang belum masuk masyarakat ini melihatnya dalam keputusasaan, dan kemudian menjadi contoh yang buruk bagi mereka. Kemudian, ia bergabung dengan keluarga Wilson dan menjadi menantu Aurose Hill yang terkenal. Dia bahkan lebih malu untuk kembali ke panti asuhan. Mengetahui bahwa Bibi Lena sakit, dia lebih cemas daripada siapapun, dan lebih khawatir daripada siapapun. Dia masih tidak malu menghadapi teman-teman di panti asuhan tersebut. Belakangan, meskipun dia punya uang, dia mendapatkan keluarga Wade dan mendapat 10 miliar, dan juga mendapat Emgrand Group, tetapi bibinya belum ada di panti asuhan selama ini, jadi dia tidak kembali. Setelah Charlie punya uang, dia selalu berpikir untuk menyumbangkan uang ke panti asuhan. Setelah Bibi Lena kembali, dia akan menemukan alasan yang cocok dan alasan untuk menyumbangkan sejumlah besar uang ke panti asuhan. Alasan kenapa dia setuju datang dengan semua orang untuk mengambil debu untuk Bibi Lena. Selain ingin bertemu Bibi Lena, dia juga ingin melihat cara seperti apa yang bisa dia gunakan untuk menyumbangkan sejumlah uang ke panti asuhan tanpa harus tersangka. Ini juga pertama kalinya Claire mengikuti Charlie kembali ke panti asuhan, jadi ini juga pertama kalinya dia melihat Xiaofen. Sementara dia dikejutkan oleh kecantikan masa muda Xiaofen, dia juga merasa bahwa Xiaofen dan suaminya tampak agak terlalu intim. Namun, dia segera menghibur dirinya sendiri. Gadis kecil ini melihat bahwa adik perempuan yang tumbuh bersama Charlie sebelumnya, menganggap Charlie sebagai saudara laki-lakinya sendiri, dan tidak ada yang aneh dengan bersikap intim. Melihat air mata Xiaofen, Charlie berkata, Xiaofen, kakakmu tidak bermain-main tahun ini. Saya tidak ingin Anda melihat kesedihan saudara Anda, tetapi sekarang berbeda. Kakakmu juga baik-baik saja sekarang. Aku akhirnya memiliki wajah, dan aku kembali untuk melihatmu. Saat dia berkata, dia meraih tangan Claire dan berkata sambil tersenyum, Ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah saudara ipar Anda. Bagaimana kabarnya? Apakah dia cantik? Claire tiba-tiba ditangkap oleh Charlie, dan dia merasa sedikit gugup. Meskipun dia dan Charlie telah menikah selama lebih dari 3 tahun, sejujurnya, keduanya tidak bertindak terlalu dekat. Tapi dia tidak menarik tangannya kembali, biarkan dia memegangnya. Xiaofen memandang Claire, dan ekspresi iri tiba-tiba muncul di matanya yang agak sedih. Melihat Claire, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Bab 948. Meskipun dia terlihat bagus, tapi dibandingkan dengan Claire, dia terlihat sedikit lebih buruk. Apalagi, dia hanyalah seorang yatim piatu tanpa ayah, tanpa ibu, dan tanpa dukungan. Pekerjaan saat ini di panti asuhan adalah setengah kerja dan setengah amal, dan tidak banyak uang yang bisa dihasilkan. Bahkan dengan saldo yang terbatas, dia, seperti Charlie, telah menyumbang semua ke panti asuhan, jadi dia adalah gadis yang malang. Dengan cara ini, dia merasa bahwa dia secara alami jauh lebih buruk daripada wanita karir Claire. Dengan hati yang iri, dia berkata kepada Claire dengan sedikit gugup, Halo kakak ipar, nama saya Xiaofen, kita bertemu untuk pertama kalinya. Claire mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Halo Xiaofen, namaku Claire. Xiaofen memandang Claire dan berseru, kakak ipar, aku sangat iri padamu. Setelah berbicara, dia melirik Charlie lagi, dan berkata, iri hati Anda menemukan adik saya Charlie pria yang baik. Charlie tiba-tiba menjadi malu. Dia berpikir bahwa Xiaofen akan mengatakan bahwa dia iri pada Claire karena cantik, atau iri padanya karena sosok dan temperamennya yang baik. Tanpa diduga, dia iri pada Claire karena menemukan dirinya layak menjadi seorang adik perempuan yang tumbuh bersamanya. Bahkan jika dia tahu dia miskin dan putih, dia masih merasa sangat baik. Ketika Claire mendengar ini,
Beberapa dari mereka tidak bisa tertawa atau menangis. Xiaofen berkata dengan sangat serius, "Di kakak ipar, saudara laki-laki Charlie adalah pria terbaik di dunia. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Dia sangat bertanggung jawab sejak dia masih kecil, merawat kami saudara dan saudari secara khusus. Setelah meninggalkan panti asuhan pada usia 18 tahun, dia telah bekerja keras di lokasi konstruksi dan semua uang yang dia hasilkan telah diberikan kepada adik-adik kami untuk meningkatkan kehidupan kami dan menafkahi kami untuk belajar. Saat itu, panti asuhan membesarkan begitu banyak orang, dan hanya Charlie yang tahu imbalannya. Satu saudara. Kakak ipar, katakan padaku, apakah adikku Charlie pria terbaik di dunia?" Claire terkejut mendengarnya. Dia hanya tahu bahwa Charlie memiliki kehidupan yang sulit sebelum menikahinya. Kakek menemukannya di lokasi konstruksi, tetapi dia tidak tahu bahwa Charlie benar-benar bekerja di lokasi konstruksi pada usia 18 tahun, dan dia tidak tahu bahwa Charlie memberikan semua uangnya. Mereka disumbangkan ke panti asuhan. Tidak heran dia tidak punya uang ketika dia menikah dengannya. Dia bahkan meminta uang kepada kakek untuk potong rambut sebelum pernikahan. Ditambah dengan perilakunya mengumpulkan uang untuk pengobatan gila Bibi Lena, Claire tiba-tiba merasa bahwa suaminya juga memiliki sisi yang baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Charlie, mengapa kamu tidak pernah mengatakan ini padaku?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, hei, apa yang bisa kuberitahukan kepada orang-orang tentang hari-hari yang buruk?" Setelah berbicara, Charlie tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, dan buru-buru mematikan topik tersebut dan bertanya pada Xiaofen, "Ngomong-ngomong, Xiaofen, di mana Bibi Lena?" Xiaofen berkata, Bibi Lena sedang berbicara dengan Dekan tentang pekerjaan. Dia meminta untuk menghiburmu dulu, dan dia akan datang sebentar lagi. Dengan mengatakan itu, Xiaofen bertanya dengan penuh harap, saudara Charlie, apakah kamu ingin pergi ke panti asuhan? Kamu sudah lama tidak kembali." Bab 949. Charlie telah tinggal di lembaga kesejahteraan ini selama 10 tahun terakhir dari 8 hingga 18 tahun, dan dia sangat menyayanginya. Hanya saja dia sedikit melarat dan tidak punya wajah untuk kembali. Sekarang dia memiliki banyak uang, dia mungkin juga masuk dan melihat apa kebutuhan lain di panti asuhan, dan dapat membantu menyelesaikannya ketika saatnya tiba. Jadi dia mengangguk dan setuju, dan berkata, "Jikalau begitu ayo masuk sebentar." Xiaofen sangat gembira, dan buru-buru meraih lengan Charlie, dan menyeretnya ke depan. Charlie hanya bisa membiarkannya menyeret dirinya sendiri sambil memegang tangan istrinya, Claire. Jantung Claire berdegup kencang, tapi dia tetap membiarkannya memimpin ke panti asuhan. Institut Kesejahteraan Aurous Hill dibangun pada abad terakhir dan memiliki sejarah selama beberapa dekade. Bangunan-bangunan di sini juga merupakan bangunan bata yang relatif rendah, dan setiap bangunan berusia hampir puluhan tahun. Charlie melihat bahwa tempat ini pada dasarnya sama seperti ketika dia tinggal bertahun-tahun yang lalu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Xiaofen, apakah panti asuhan belum diperluas atau direnovasi selama bertahun-tahun ini?" Xiaofen berkata, ingin berkembang, tetapi pendanaannya ketat. Kami memiliki lebih banyak anak di sini daripada sebelumnya. Baik Dekan maupun Bibi Lena merasa lebih baik membelanjakan uang itu untuk anak-anak. Sedangkan untuk kondisi perangkat keras, ini dapat menghemat uang. Charlie memandang ke halaman, tetapi perosotan, jungkat-jungkit, dan kursi putar yang telah berkarat, terasa akrab dan agak tidak menyenangkan di hatinya. Mainan-mainan ini semuanya dimainkan ketika dia masih muda. Artinya, mereka telah berusia setidaknya 20 tahun. Adik-adik setelah dia masih bermain-main dengan mainan lama dan terbatas ini. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Sebelum Stephen menemukannya, ia selalu mengkhawatirkan tubuh Bibi Lena dan berusaha segala cara untuk merawat Bibi Lena. Setelah Stephen menemukannya, dia terus memikirkannya selama ini. Lakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan kembali martabat. Namun selama kurun waktu tersebut, ia tidak menyangka akan menyumbangkan sejumlah uang ke panti asuhan untuk membantu adik-adik di panti asuhan tersebut untuk memperbaiki lingkungan hidup mereka. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Berpikir akan hal ini, Charlie berencana untuk menyumbangkan puluhan juta ke panti asuhan untuk merenovasi seluruh panti asuhan, dan kemudian membeli mainan terbaik, tempat belajar terbaik, dan perlengkapan belajar terbaik untuk adik-adiknya. Semua komputer dan iPad harus dibeli untuk mereka. Claire tidak mengenal Charlie. Suasana hati saat ini sangat rumit dan menyalahkan diri sendiri. Dia sangat penasaran untuk mengamati lingkungan panti asuhan. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia masuk, dia tetap merasa itu sangat baik. Baik, mungkin karena suamiku dibesarkan di sini sejak dia masih kecil.
Faktanya, dalam hati Claire, dia tidak pernah menganggap Charlie sebagai suaminya yang dikontrak. Di dalam hatinya, Charlie adalah suaminya yang asli dan sah. Bab 950. Xiao Fan membawa Charlie ke area asrama panti asuhan, dan sekilas Charlie menemukan asrama tempat tinggalnya. Melihat ke dalam melalui jendela, dia melihat selusin atau dua anak berusia 2 tahun bermain di bawah kepemimpinan seorang bibi di panti asuhan. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, Xiao Fan, mengapa ada begitu banyak anak kecil di panti asuhan sekarang? Xiao Fan berkata, banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab mengirim anak-anak mereka langsung ke panti asuhan setelah mereka melahirkan. Beberapa dari anak-anak ini ditinggalkan oleh mereka karena mereka dilahirkan dengan kecacatan atau penyakit. Seperti saya, mungkin karena saya seorang perempuan, jadi saya ditinggalkan. Berbicara tentang ini, Xiao Fan tidak bisa menahan nafas. Kemudian, dia berkata dengan marah, masih ada beberapa anak di sana. Mereka diculik oleh pedagang manusia dan kemudian diselamatkan oleh polisi. Karena anak-anak terlalu kecil untuk menemukan orang tuanya, mereka hanya dapat diasuh pada awalnya. Di panti asuhan, setelah menemukan orang tuanya, mereka akan dikirim kembali ke keluarganya. Charlie melihat bahwa beberapa dari anak-anak ini memiliki beberapa cacat fisik, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Xiao Fan, apa yang terjadi dengan anak-anak cacat? Apakah itu cacat bawaan? Tidak. Xiao Fan berkata dengan marah, ini semua diselamatkan dari para pedagang manusia. Mereka awalnya adalah anak-anak yang sehat, tetapi setelah dicuri oleh para pedagang manusia, mereka tidak menjual anak-anak ini, tetapi mendapatkannya dan menjadikannya cacat. Setelah menjadi cacat, mereka membawa anak-anak ini di sepanjang jalan untuk mengemis. Anak-anak seperti itu telah dihancurkan oleh mereka sepanjang hidup mereka, tetapi mereka telah menjadi sapi perah mereka. Ketika Claire mendengar ini, dia tiba-tiba berkata dengan marah, orang-orang ini terlalu J3RK, bagaimana mereka bisa mengubah anak-anak yang baik menjadi orang-orang cacat? Xiao Fan berkata, ada beberapa orang jahat yang berspesialisasi dalam hati nurani semacam ini. Mereka adalah orang normal dengan tangan dan kaki, tapi mereka berpura-pura menjadi cacat dan mengemis di mana-mana. Belakangan, mereka menemukan bahwa barang-barang yang mengemis masuk terlalu cepat. Oleh karena itu, untuk menghasilkan lebih banyak uang, mereka sengaja mencari beberapa penyandang disabilitas untuk meningkatkan kredibilitasnya. Nanti, jika mereka tidak bisa menemukan orang cacat, mereka membeli anak-anak. Setelah membeli, anak-anak cacat, sehingga lebih mudah mengemis. Setelah mendengar ini, Claire gemetar karena marah, dan berseru, jalang seperti ini, semuanya harus ditembak. Charlie menghela nafas saat ini dan berkata, sebenarnya, ketika saya bekerja di lokasi konstruksi, saya pernah mendengar tentang keberadaan geng pengemis. Mereka semua adalah sesama penduduk desa atau kerabat. Mereka mengorganisir kelompok untuk mengemis di kota-kota besar. Beberapa dari mereka sangat kejam. Spesialisasi dalam racuni anak di bawah umur. Setelah berbicara, Charlie berkata kepadanya lagi, kamu lupa bahwa kita menonton film India 2 tahun lalu. Namanya adalah Millionaire in the Slum. Tidak ada pemimpin dari sekelompok pengemis yang menyanyikan lagu anak-anak yang baik. Buta matanya, buat dia buta dan biarkan dia bernyanyi dan mengemis di sepanjang jalan. Sepertinya hal semacam ini jauh dari kita, tapi sering terjadi di sekitar kita. Claire berkata dengan marah, tanpa diduga, ada iblis seperti itu di sekitar kita. Saya tahu saya telah pergi ke akademi polisi untuk menjadi petugas polisi, dan saya masih bisa membawa orang-orang jahat ini ke pengadilan. Xiao Fan menghela napas. Kakak ipar, kuncinya adalah ada terlalu banyak margin keuntungan. Begitu banyak orang harus menghasilkan uang ini bahkan jika mereka berisiko ditembak. Dengan itu, dia merasa bahwa topiknya agak berat, dan dia berkata, sudah larut, ayo kita ke restoran dulu, teman-teman yang lain seharusnya sudah datang. Charlie mengangguk dan berkata, ayo pergi ke restoran dulu. Ketiganya keluar dari panti asuhan bersama-sama, dan Charlie bertanya pada Xiao Fan di samping. Ngomong-ngomong, Xiao Fan, apakah ada kesulitan di panti asuhan baru-baru ini? Xiao Fan tersenyum dan berkata, kesulitan selalu ada, tetapi itu baik-baik saja, dan itu dapat dilakukan. Kondisi kehidupan anak-anak jauh lebih baik daripada ketika kita masih kecil, tetapi satu-satunya kekurangannya adalah ruang kelas kita. Asrama dan kafetaria sudah terlalu tua. Dekan telah mengajukan permohonan dana, berharap untuk merenovasi, tetapi atasan mengatakan bahwa keuangan ketat dan mereka tidak dapat mengalokasikan dana untuk saat ini. Charlie mengangguk ringan dan menuliskan kata-katanya di dalam hatinya.